Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus, Madrid, dan Barca serang balik UEFA. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona menyerang balik UEFA. Ketiga klub itu menegaskan tetap terus untuk memodernisasi sepak bola. Ketiga klub ini menyebut bahwa UEFA sudah bertindak di luar batas karena terus menebar ancaman hukuman. Padahal Juventus, Madrid, dan Barcelona selalu membuka pintu untuk berdialog dengan UEFA. ISL sejatinya sudah punya kekuatan hukum yang sah. Pengadilan Spanyol dan Italia bahkan sempat melarang UEFA untuk bertindak gegabah dalam menekan klub-klub yang berkeras hati membentuk ISL. Fernando Torres bangkit dari masa pensiunnya dan siap merumput lagi. Ex penyerang Atletico Madrid Fernando Torres membuat kejutan dengan mengumumkan ia siap untuk bangkit dari pensiunnya dan bermain sepak bola lagi. Hal itu diketahui dari unggahan foto di akun Instagramnya. Ia mengunggah jersey bernomor punggung 9, jersey yang dulu sering ia kenakan. Namun ia juga menulis sebuah pesan. Torres mengaku siap merumput lagi, namun tak mengatakan klub mana yang akan ia perkuat. Resmi, Antonio Conte berpisah dengan Inter Milan. Antonio Conte resmi berpisah jalan dengan Inter Milan. Pengumuman tersebut disampaikan kubu Nerazzurri. Inter memastikan Conte tidak akan lagi menemani Romelu Lukaku dan kawan-kawan musim depan. Pernyataan itu dikeluarkan La Benemata di laman resminya. Conte sebelumnya memang santer diberitakan mau hengkang dari Inter seusai membawa timnya menjadi juara Liga Italia 2020-2021. Dia diklaim memiliki perbedaan pendapat dengan Steven Zhang selaku Presiden Inter perihal masa depan La Benemata. Simone Inzaghi calon pengganti Antonio Conte di Inter. Antonio Conte resmi meninggalkan Inter Milan. Menukil laporan Football Italia, Inter dikabarkan mulai mencari alternatif pelatih baru menggantikan Conte. Salah satu nama yang mencuat ialah Simone Inzaghi yang saat ini masih melatih Lazio. Inter dilaporkan sudah mengontak Inzaghi pada hari Senin 24 Mei 2021. Pihak La Benemata juga terus memantau situasi juru taktik 45 tahun itu di Stadion Olimpico. Direktur Juventus Fabio Paratici resmi tinggalkan klub. Juventus telah mengumumkan bahwa Fabio Paratici meninggalkan klub. Posisi direktur klub besar kemungkinan bakal diisi oleh Luigi Cherubini. Paratici sebetulnya tidak dalam posisi dipecat, melainkan kontraknya habis pada 30 Juni 2021. Paratici belakangan menjadi salah satu sosok yang disorot atas kegagalan Juventus musim ini. Dia disebut sudah membuat beberapa kesalahan, yang salah satunya membukakan pintu keluar kepada Massimiliano Allegri pada 2 tahun lalu. Paratici pergi, Massimiliano Allegri balik ke Turin. Fabio Paratici dipastikan akan meninggalkan klub pada musim panas 2021 ini. Kepergian Paratici dianggap membuat jalan Pirlo pergi dari Juventus semakin besar. Lantas, apakah itu pertanda Massimiliano Allegri akan kembali menjadi pelatih Juventus? Mengingat dalam beberapa hari terakhir ini kencang kabar bahwa Presiden Juventus, Andrea Agnelli, telah menghubungi pihak Allegri untuk membujuknya kembali ke Allianz Arena. Kabar Agnelli menghubungi Allegri pun sudah dikonfirmasi oleh jurnalis ternama asal Italia, yakni Fabrizio Romano. Menurut pakar bursa transfer Eropa itu, Agnelli menghubungi Allegri untuk menggantikan posisi Pirlo di Juventus. Maldini konfirmasi kepergian Donnarumma dari AC Milan.
Paolo Maldini memberikan kabar terkini mengenai kelanjutan masa depan Gianluigi Donnarumma bersama skuad Rossoneri, dan dengan berat hati Maldini mengkonfirmasi kiper 22 tahun itu tak lagi berada dalam tim arahan Stefano Pioli musim depan. Donnarumma berpisah dengan AC Milan setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2021 nanti. Maldini mengatakan Donnarumma akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada bursa transfer pemain musim panas 2021 ini. Demi Paulo Dybala, Atletico Madrid rela tukar dengan 2 pemain. Paulo Dybala dijadikan pemain yang akan dibarter dengan 2 penggawa Atletico Madrid. 2 pemain yang dimaksud adalah Angel Correa dan pesepak bola pinjaman Juventus Alvaro Morata. Seperti diketahui, Morata dipinjamkan Atletico ke Juventus pada musim panas lalu. Masa peminjaman akan habis pada Juni 2021 mendatang. Mengutip Marca, Juventus dan Atletico Madrid sudah menjalin negosiasi untuk pertukaran pemain. Hal itu karena kedua pihak tidak memiliki banyak uang untuk disisihkan. Agen Koeman isyaratkan kliennya bertahan di Barcelona 1 musim lagi. Koeman mengaku sama sekali tak mengkhawatirkan masa depannya di Barcelona. Ia yakin para petinggi klub bakal memberikan kepercayaan setidaknya musim depan. Pendapat yang sama juga disampaikan agen Koeman, Rob Johnson. Ia merasa yakin Koeman bakal diberikan kesempatan setidaknya hingga musim depan. Hal tersebut disampaikan Johnson setelah melakukan pertemuan dengan manajemen tim terkait kelanjutan masa depan Koeman bersama skuad Blaugrana. Barcelona sudah beritahu Ronald Koeman akan diganti. Masa depan Ronald Koeman di Barcelona semakin tidak menentu setelah manajemen Barca menyatakan tidak akan mempertahankan sang pelatih. Dikutip dari Football Espana, manajemen Barcelona dilaporkan sudah menemui Ronald Koeman. Pihak otoritas Barcelona memberitahu Koeman bahwa mereka ingin mengganti pelatih asal Belanda tersebut. Koeman baru bisa bertahan di Camp Nou hanya jika manajemen Barcelona tidak bisa menemukan penggantinya dalam waktu 15 hari. Jika melepas Koeman pada musim panas 2021, maka Barcelona harus membayar kompensasi sebesar 7 juta euro atau sekitar 122 miliar rupiah. Kalahkan Manchester United, Villarreal juara Liga Eropa 2020-2021. Villarreal menjadi juara Liga Eropa 2020-2021 usai melawan Manchester United yang berlangsung di Polsat Plus Arena Gdansk Kamis 27 Mei, menang 11-10 lewat adu penalti. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 di waktu normal sampai babak tambahan usai. Villarreal unggul lebih dulu di menit ke-29 lewat gol Gerard Moreno. Namun Manchester United mampu menyamakan skor di menit ke-55 lewat gol Edinson Cavani. Villarreal dan Manchester United pun harus lanjut ke adu penalti untuk mencari pemenang. Dalam adu penalti, semua pemain berhasil menceploskan bola ke gawang. Namun saat sesama kiper akhirnya harus maju sebagai penendang, Rulli sukses membawa Villarreal memimpin 11-10. Dan De Gea gagal hingga membuat MU kalah. Galtier tinggalkan kursi pelatih Lille selesai juara Liga Prancis. Christophe Galtier mengungkapkan dirinya akan menanggalkan kursi pelatih Lille selesai mengantarkan klub itu menjuarai Liga Prancis 2020-2021. Hal tersebut diungkapkannya dalam wawancara L'Equipe. Terkait masa depannya, muncul rumor Galtier tengah didekati 2 klub Prancis yang baru memecat pelatihnya, Olympique Lyon dan OGC Nice, serta klub Italia Napoli yang juga baru berpisah dengan Gennaro Gattuso. Namun Galtier menolak untuk mengelaborasi lebih jauh rumor itu dan menegaskan belum mencapai kesepakatan dengan klub manapun. Chelsea kembalikan 800 tiket final Liga Champions yang belum terjual.
Chelsea dilaporkan telah mengembalikan 800 tiket final Liga Champions yang belum terjual. Tiket yang belum terjual tersebut dikembalikan kepada UEFA. Menurut laporan BBC, tiket yang tidak terjual itu adalah bagian dari paket charter yang ditawarkan oleh klub, termasuk penerbangan bersubsidi seharga 200 pound sterling atau sekitar 4 juta rupiah. Seperti diketahui, Chelsea dan Manchester City masing-masing diberikan 5.800 tiket untuk pertandingan final Liga Champions yang akan digelar di Estadio do Dragão Sabtu 29 Mei 2021. Tidak lakunya sisa tiket yang diberikan oleh UEFA disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah biaya tambahan untuk tes COVID-19, kenaikan biaya perjalanan, dan juga akomodasi selama di Porto. Jelang final Liga Champions, Manchester City beri Chelsea peringatan. Manchester City memberikan sinyal waspada untuk Chelsea yang akan menjadi lawan mereka di babak final Liga Champions 2020-2021 Minggu 30 Mei mendatang. Jangkar Manchester City, Fernandinho memperingatkan Chelsea dan Thomas Tuchel jika mereka bakal menghadapi skuad terbaik The Citizen sepanjang masa di partai puncak Liga Champions musim ini. Fernandinho meyakini jika mereka bakal meraih hasil positif, meskipun Manchester City diketahui gagal mengalahkan Chelsea dalam 2 laga terakhir yang mereka jalani. Sergio Aguero berhasrat wariskan nomor punggungnya untuk Phil Foden. Sergio Aguero berhasrat mewariskan nomor punggungnya untuk winger muda Manchester City, Phil Foden. Saya pikir nomor punggung 10 harus diberikan untuk Phil Foden, kata Aguero seperti dilansir Sport People. Ada yang bilang nomor tersebut lebih layak diberikan kepada Kevin De Bruyne. Masalahnya, saya yakin Kevin tidak ingin mengubah nomor punggungnya karena dia juga memakai nomor tersebut di klub lain. Oleh karena itu, saya ingin Foden yang memakai nomor 10, tutur Aguero melanjutkan. Inggris akan susun strategi untuk cegah Harry Kane kelelahan. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate sedang menyusun strategi untuk memastikan Harry Kane tidak dilanda kelelahan di Euro 2020. Dulu Kane mengalami keletihan saat menjalani turnamen Piala Dunia 2018 setelah melewati musim yang panjang bersama klubnya Tottenham Hotspur, sehingga gagal menjebol gawang lawan dari perempat final hingga semifinal. Namun Gareth Southgate optimistis timnas Inggris saat ini sudah punya kedalaman skuad yang cukup di lini depan untuk memastikan Kane bukan satu-satunya yang memikul beban tim. Dengan demikian, Kane bisa menghindari kelelahan. Usai putuskan pergi dari Juventus, Buffon ungkapkan rencana selanjutnya. Usai putuskan akan pergi dari Juventus pada musim panas nanti, Gianluigi Buffon ungkapkan rencana selanjutnya. Buffon berjanji untuk istirahat terlebih dahulu untuk merefleksikan apakah dirinya ingin melanjutkan karirnya pada musim 2021-2022. Saya memutuskan untuk istirahat selama 15 hari, kata Buffon seperti dilansir Channel 5. Saya ingin memikirkan baik-baik apa yang harus saya lakukan dan dengan cara apa yang paling tepat, tambah Buffon. Buffon juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin buru-buru mengambil keputusan. Real Madrid dan Tottenham adalah kandidat pelabuhan Antonio Conte selanjutnya. Real Madrid dan Tottenham Hotspur jadi 2 klub yang menjadi kandidat kuat untuk pelabuhan Antonio Conte selanjutnya. Melansir dari Tuttosport, Real Madrid langsung melakukan pergerakan untuk membujuk Antonio Conte bergabung. Mantan pelatih timnas Italia itu diproyeksikan untuk menggantikan posisi Zinedine Zidane. Namun Calderon, mantan presiden Madrid, mengklaim bahwa kubu Los Blancos sudah menjalin kontak dengan Antonio Conte. Menurutnya, Conte sudah teruji mampu menangani tim-tim besar Eropa. Sayangnya Real Madrid mendapat pesaing dari klub asal Inggris Tottenham Hotspur. Seperti diketahui, posisi pelatih utama Spurs juga saat ini sedang kosong setelah Jose Mourinho dipecat beberapa waktu lalu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!